secara HAM ini dilarang, tapi secara Islam itu nggak apa-apa. Dia nggak peduli dengan HAM. Dia tidak akan mengikuti aturan HAM dunia atau aturan HAM yang dibuat oleh negara barat yang merubah syariat Islam. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di era modern sekarang banyak negara-negara yang ingin menunjukkan taring mereka dan betapa kayanya negara mereka. Nah, biasanya hal ini menjadi ajang bergengsi untuk mereka saling bersaing. Ya, tapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang memang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya besar. Salah satu yang kita kenal ya di dunia ini ya, negara yang menjadi ikon negara besar dengan kekayaan yang begitu melimpah adalah negara-negara Timur Tengah alias negara Arab. Mereka dikenal sebagai raja minyak. Mereka kaya dari hasil sumber daya alam, yaitu minyak mentahnya atau hasil buminya. Negara-negara Arab saat ini itu berbondong-bondong untuk bersaing di dalam segi kecanggihan serta modernisasi. Padahal seperti yang kita tahu ya, negara di Arab itu bisa dikatakan sebagai kiblatnya umat muslim yang dikenal keislamannya begitu kental dan jarang sekali mau tercebur ke dalam era modernisasi. Nah, biasanya itu sejarah-sejarahnya dijaga, peninggalan-peninggalan zaman dahulunya dirawat gitu ya. Tetapi sekarang banyak negara-negara Arab yang berusaha berbondong-bondong untuk membangun kecanggihan-kecanggihan, gedung-gedung pencakar langit dan juga menunjukkan betapa kayanya mereka. Jujur hal ini sebenarnya agak bertentangan dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam. Tetapi hal ini memang sudah tertulis di dalam kodratnya, di dalam kitab suci Al-Quran tentang bagaimana nantinya akhir zaman tergambarkan, yaitu negara-negara Arab akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah semua negara Arab bersikap demikian? Apakah semua negara Arab yang kaya, yang super duper ya mewah lah kehidupannya ini berusaha untuk bersaing satu sama lain? Mungkin mulai dari Kuwait, mulai dari Saudi Arabia, terus juga Uni Emirat Arab dengan Dubainya. Benar-benar membuat kita takjub. Kekayaan mereka seolah-olah bisa membuat atau membangun dunia baru. Ternyata nih geng ya, di saat negara-negara Arab yang super kaya ini berlomba-lomba menunjukkan kekayaan mereka, ada satu negara Arab yang justru berusaha untuk low-key. Mereka berusaha sederhana sekali padahal mereka itu kaya raya, super kaya, dan penghasilannya dari minyak juga ya bisa dikatakan mampu menyaingi negara-negara Arab yang lain, yaitu Oman. Nah, negara Oman ini sampai detik ini walaupun mereka itu salah satu negara Arab kaya, mereka masih menjaga yang namanya originalitas negara mereka. Mereka tidak membangun gedung pencakar langit, mereka tidak bermewah-mewahan, dan mereka berusaha untuk hidup sederhana dan tenang dengan stok kekayaan mereka yang bahkan bisa dikatakan kalau saat ini Saudi Arabia sudah ketar-ketir dengan stok minyak yang hampir habis. Nah, Oman masih banyak stok. Kalau mereka sudah habis minyaknya, mereka masih punya pasokan emas dan juga cadangan uang negara yang masih melimpah. Kok bisa nih Oman ini unik banget? Kenapa mereka tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang lain? Sekarang nih kita bahas secara lengkap tentang sederhananya negara Arab kaya yang bernama Oman. Langsung aja di sisi lain. Oke, kita bahas sedikit tentang Oman. Mungkin teman-teman semua udah sering mendengar negara yang satu ini, tetapi memang dia tidak se-famous Dubai, tidak se-famous Uni Emirat Arab atau Saudi Arabia dengan Mekahnya gitu ya. Oman ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya berada di pesisir tenggara kawasan Timur Tengah. Negara ini langsung berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah barat, lalu berbatasan dengan Yaman di barat dayanya, lalu di sebelah barat lautnya itu berbatasan dengan Uni Emirat Arab, lalu di sebelah timurnya berbatasan dengan Teluk Oman, dan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Laut Arab.
Pada akhir abad ke-17, Oman itu merupakan sebuah negara kesultanan yang cukup kuat dan bahkan bisa menyaingi Portugis dan Inggris dalam memperebutkan Teluk Persia dan Samudra Hindia. Lalu puncaknya terjadi pada abad ke-19, yang dimana Kesultanan Oman itu memiliki pengaruh yang cukup luas dan kendali yang cukup kuat terhadap Selat Hormuz sampai ke Iran, Pakistan, dan juga Kepulauan Zanzibar, yaitu sebuah kepulauan yang terletak di sebelah timur pesisir Afrika. Nah, jadi jangan heran kenapa di Afrika kok ada pengaruh-pengaruh Arabnya gitu ya. Karena memang kesultanan atau zaman kerajaan Oman dulu mereka itu kekuasaannya tersebar sampai ke sana. Namun sayangnya kekuatan atau pengaruh Kesultanan Oman itu mulai menurun pada abad ke-20 karena mereka sudah mulai dipengaruhi oleh Inggris, alias budaya barat sudah mulai menyusupi kesultanan mereka. Tapi karena memang mereka sisa-sisa kekuatannya masih ada, nah mereka ini tidak pernah mau menjadi sekutu atau koloni dari negara barat tersebut. Mereka itu masih berpegang teguh lah dengan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hanya saja pengaruhnya yang melemah, bukan berarti mereka kalah dan tunduk. Nah, dan sistem pemerintahan Oman itu masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang mana negaranya itu atau pemimpinnya itu dipimpin oleh seorang raja. Kalau di dalam Islam disebut dengan sultan. Dari sekian banyak sultan Oman yang pernah memimpin, itu ada satu sultan yang dikenal sebagai sultan yang berhasil membawa Oman ke era kemajuan. Namanya itu adalah Sultan Qaboos bin Said Al Said. Dia ini memimpin Oman atau berkuasa di Oman itu selama 50 tahun lamanya, sejak dari 1970 sampai dengan 2020. Nah, memang ya pemimpin-pemimpin Arab itu kekuasaannya itu lama-lama banget. Contohnya kayak Muammar Gaddafi aja kita lihat ya, kekuasaannya itu ya hampir seumur hidupnya gitu. Atau Saddam Hussein gitu, sama kan, hampir seumur hidupnya. Dan hal itu terbukti negara-negara mereka tuh maju karena evaluasi terus dilakukan. Kesalahan di tahun ini bisa diperbaiki di tahun depan. Nah, kayaknya perlu ditiru gak sih? Tapi jangan deh. Gue bercanda doang. Oke, lanjut lagi nih. Untuk saat ini Oman itu dipimpin oleh Sultan Haitham bin Tariq Al Said yang merupakan sepupu dari Sultan Qaboos sejak 11 Januari tahun 2020. Jadi dia yang menggantikan. Ibu kota Oman adalah kota Muscat. Tulisannya Muscat ya. Bacanya Muscat apa Muscat nih? Kalau gue salah dalam penyebutan namanya kalian boleh koreksi di komentar ya, geng. Luas wilayah dari Oman sendiri itu sebesar 309.500 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 4,6 juta jiwa. Dan selayaknya negara Arab atau negara Timur Tengah, Oman ini kehidupan atau kemajuan ekonomi mereka sangat tergantung kepada hasil minyak bumi. Yang mana minyak dan gas mereka menyumbangkan sekitar 68-85% devisa negaranya. Nah, jadi kalau udah nggak ada minyak ya berarti penghasilan mereka nggak tahu dari mana. Karena kan mereka itu ya padang yang tandus gitu kan negaranya. Nah, lalu seperti isu yang sedang beredar bahwa stok minyak di perut bumi Arab itu sudah mulai menipis. Nah, Oman juga ikut seperti negara-negara Arab yang lain mencari solusi untuk tetap bisa menjaga perekonomian mereka. Nah, tapi berbeda gitu ya Oman ini dengan negara Arab yang lain yang sedang berbondong-bondong membangun negara mereka untuk menonjolkan sektor wisata. Bahkan membuat negara Arab yang dulunya sangat Islami menjadi negara yang bebas. Nah, Oman saat ini hal yang paling utama dari strategi diversifikasi yang mereka lakukan adalah pada pengiriman logistik, pertambangan, manufaktur, dan yang terakhir baru pariwisata. Nah, pariwisatanya sendiri bukan berarti mereka ingin membuat kota mereka tuh jadi modern banget, jadi kota masa depan gitu ya. Mereka justru menjaga negara mereka bangunan-bangunannya tetap autentik. Jadi orang-orang yang mau datang ke sana ya hanya melihat bagaimana indahnya Oman dalam versi original. Ada hal yang lucu dan menarik nih, geng. Mungkin kita sebagai orang Indonesia ya selalu mengenal mata uang yang kuat itu ya pasti dengarnya pound sterling, euro, atau mungkin dolar gitu ya, yang paling familiar dengan kita. Belakangan karena Rusia Ukraina perang kita jadi kenal rubel gitu. Nah, tapi sebenarnya, geng, mata uang Oman ini adalah salah satu mata uang terkuat di muka bumi, terkuat di dunia. Bahkan mereka menempati posisi 3. Nah, kenapa ini kurang familiar di kita? Bayangkan ya, kalau misalkan US dollar atau mata uang Amerika saat ini di negara kita itu setara dengan 15.000 rupiah. Nah, mata uang Oman per hari ini gue syuting itu nilainya 39.000 rupiah, 2 kali lipat lebihnya dolar. Nah, mata uang mereka itu bernama Rial Oman atau disingkat dengan OMR. Jadi bisa bayangkan betapa makmurnya mereka, betapa kayanya mereka. Nilai mata uangnya mereka aja jauh lebih tinggi dari dolar. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kita sama orang Amerika main ke Oman, kita tuh sama-sama miskin karena nilai mata uang
uang kita ya kecil gitu. Ya kita yang paling miskinnya sih, kita paling gembelnya nih kalau di sana nih karena mata uang kita. Dan si orang Amerika dengan dolarnya ya setengah gembel lah gitu. Tapi tetap aja sama-sama gembel gitu ya. Karena memang besar sekali nilai mata uangnya. Hanya saja kurang familiar atau kurang famous, tidak seperti US dollar. Oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana kondisi pemerintahan dan politik yang ada di Oman. Seperti yang gue katakan tadi, Sultan Qaboos, dia adalah orang yang membuat Oman maju. Nah, 50 tahun dia memimpin, secara besar-besaran dia mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur di Oman sambil memanfaatkan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah di sana. Nah, modernisasi yang dia terapkan tidak berarti membuat negara Oman ini jauh melenceng dari originalnya. Hanya saja mungkin ya kayak infrastruktur transportasi, terus juga infrastruktur umum, rumah sakit, alat-alat canggih yang mungkin itu dikembangkan oleh mereka. Di bawah pemerintahan Sultan Qaboos, itu yang tadinya merupakan masyarakat agraris berubah total menjadi masyarakat modern dan industri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Qaboos ini dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter alias diktator. Nah, tapi bedanya selama ini kan kita mendengar pemimpin-pemimpin dunia yang diktator itu selalu ada kabar miring, hal buruk gitu ya. Nah, justru Sultan Qaboos ini walaupun otoriter, dia itu benar-benar seorang pemimpin yang baik. Dia benar-benar memikirkan rakyatnya, mengarahkan rakyatnya untuk sejahtera. Bukan yang tipikal otoriter tapi rakus gitu. Nah, saking dia baiknya nih ya, desas-desus atau celah yang dicari oleh pembenci-pembencinya itu sampai nggak tahu harus membahas apa. Ya namanya politik kan biasa tuh geng, ada aja orang yang nggak suka nyari-nyari celah, nyari-nyari kejelekan. Nah, akhirnya Sultan Qaboos ini itu kejelekannya cuma satu. Dia itu dianggap kejam terhadap tahanan alias orang-orang jahat yang ada di dalam penjara. Menurut gua di Wakanda iya sih ya, orang korupsi enak gitu ya, pengedar-pengedar gitu kalau ada hefeng bisa ya begitulah. Dan ini sebenarnya bukan celah gitu ya, yang namanya dia jahat ya. Sekarang logiknya gini, seorang begal gitu tiba-tiba nge-cut tangan orang sampai putus cuman di penjara 6 tahun misalnya kan, tangan dia utuh, tangan orang kagak numbuh lagi. Kalau gua nih mending kayak Sultan Qaboos, itu begal udah nge-cut tangan orang sekalian aja tangannya begal di-cut dua-duanya ya nggak sih, setimpal gitu. Nah, hal inilah yang menjadi perdebatan banyak orang tentang Sultan Qaboos ini. Dianggap perbuatan dia itu tercela, tapi banyak yang support. Tapi secara HAM itu melanggar. Ya, lagi-lagi HAM gitu ya. Ini HAM ini adalah senjata paling ampuh untuk membuat bumerang terhadap sesuatu yang negatif. Nah, saking kuatnya pemerintahan Sultan Qaboos ini, dan dia ini benar-benar menerapkan syariat Islam di Oman. Sampai-sampai hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam namun diperbolehkan di dalam HAM. Atau bisa dikatakan tuh ya, secara HAM ini dilarang, tapi secara Islam tuh nggak apa-apa. Dia nggak peduli dengan HAM. Dia tidak akan mengikuti aturan HAM dunia atau aturan HAM yang dibuat oleh negara barat yang merubah syariat Islam. Jadi ibaratkan di dalam Islam kalau berzinah itu harus dirajam, secara HAM itu dilarang, dia nggak peduli. Rajam ya tetap rajam. Dia akan menggunakan hukum syariat. Nah, makanya Sultan Qaboos ini dicari-cari kesalahannya oleh barat. Jadi segala keburukan yang ditujukan kepada Sultan Qaboos itu benar-benar tidak digubris oleh rakyat Oman. Karena menurut rakyat Oman tidak ada kurang sedikit pun di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Sultan Qaboos atau raja mereka itu tidak berdampak kepada orang-orang baiknya gitu, dan membuat orang-orang enggan untuk berbuat jahat. Karena logiknya gini, tidak mungkin ada orang jahat kalau semua masyarakatnya sejahtera. Alasan orang untuk berbuat jahat kan bukan hanya karena wataknya geng, kadang terpengaruh karena dia lapar. Ya seperti yang sering gue bilang, orang paling jahat di dunia ini adalah orang lapar. Orang lapar bisa menggunakan segala cara untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi di Oman, si pemimpinnya nih udah memenuhi segala kebutuhan rakyatnya, terus mau buat jahat mau ngapain gitu. Hidup lu udah enak, mau maling ngapain, mau begal ngapain di sana gitu. Lo mau maling mobil udah punya. Lo mau ngebegal motor udah banyak gitu. Jadi makanya terkadang tuh agak aneh gitu ya. Jika ada sebuah negara yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tapi justru meningkatkan jumlah dari petugas keamanannya, nah itu bisa dikatakan tuh negara agak tertinggal. Harusnya kan kesejahteraan rakyatnya yang diperhatikan seperti Oman, maka kinerja petugas keamanannya nggak perlu repot-repot. Berkurangnya orang lapar, maka akan berkurangnya juga penjahat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita bahas nih, kenapa di Oman itu tidak ada gedung-gedung pencakar langit.
Seperti yang kita tahu, gedung-gedung pencakar langit untuk saat ini itu banyak dibangun di Timur Tengah. Salah satu yang paling tinggi di dunia adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai. Tingginya itu mencapai 828 meter. Itu bahkan sampai tembus ke atas awan, geng. Nah, lalu gedung tertinggi ketiga itu juga ada di Timur Tengah alias di Arab, yaitu Makkah Royal Clock Tower yang berada di Arab Saudi dengan tinggi 610 meter. Bahkan gedung-gedung yang masuk ke dalam deretan 50 gedung tertinggi di dunia itu masih berada di Timur Tengah juga. Salah satunya ada di Kuwait dan juga di Dubai. Untuk sampai saat ini, Oman sama sekali tidak terpengaruh dan tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya. Mereka sama sekali tidak membangun gedung tinggi, gedung pencakar langit. Kalau misalkan kayak gedung puluhan lantai mungkin ada, tapi untuk yang benar-benar tinggi, menjulang gitu ya, untuk memperlihatkan kegagahan negara tersebut sama sekali tidak ada. Memang secara geografisnya gitu ya, negara Oman ini agak berbeda dengan negara Arab yang lain. Mereka itu dikenal memiliki pegunungan yang cukup indah dan menjadikan keindahan alamnya ini sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh Oman. Dan pemimpin mereka yaitu Sultan Qaboos selama 5 dekade, tepatnya dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2020, benar-benar melarang pembangunan gedung-gedung tinggi di Oman. Prioritas utama dari pemimpin yang baik hati ini adalah infrastruktur umum seperti jalan raya yang bagus, rumah sakit, dan juga pendidikan. Karena menurut dia, 3 hal inilah yang akan membuat negaranya semakin makmur dan masyarakatnya semakin bahagia. Bukan bagaimana bertanding membangun gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit yang hanya akan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat doang. Sementara nantinya akan menimbulkan ketimpangan sosial. Dan sampai saat sekarang ini, banyak bangunan-bangunan di Oman yang justru dibangun menggunakan batu pasir yang benar-benar terlihat seperti Arab pada zaman dahulu. Dan keputusan yang diambil oleh pemimpin mereka ini benar-benar terbukti, benar-benar membuat Oman ini menjadi negara yang nyaman dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Sekarang itu udah ada 30.000 km jalanan yang beraspal, lebih dari 1.500 sekolah yang telah didirikan, sekitar 250 rumah sakit yang sudah didirikan, dan juga pusat medis yang melayani lebih dari 4 juta orang di negara tersebut. Dan sebenarnya Sultan Qaboos ini tidak begitu menyukai Barat dari sistem perpolitikannya. Dia menganggap kalau budaya dari Barat jika dibiarkan terlalu banyak masuk ke negaranya, maka akan merusak tradisi dan budaya Islam yang ada di Oman. Beda banget dengan pemikiran pemimpin-pemimpin Arab yang sekarang-sekarang ya. Pemimpin Arab yang sekarang itu berusaha berlomba-lomba untuk menjadikan Arab ke barat-baratan. Sehingga orang-orang di negeri Wakanda yang anti banget dengan agama Islam ngomongnya kayak gini, iya nih, di Wakanda orang-orang malah jadi kadrun, sementara negara kadrunnya pengen jadi kayak Barat. Ya, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebenarnya, karena hal tersebut adalah memang rencana atau doktrin yang sudah diusahakan oleh Barat dari beratus-ratus dan berjuta-juta tahun yang lalu gitu kan. Mereka berusaha untuk memasukkan atau menyuntikkan budaya mereka ke seluruh dunia. Agar apa? Ya agar kita tunduk dengan apa yang mereka lakukan gitu. Ya, ini adalah salah satu bagian dari New World Order, pemerintahan dengan satu sistem kepemimpinan. Itu hal yang tidak patut dibanggakan sebenarnya. Menjadi kebarat-baratan bukan berarti kita justru dianggap maju, men. Ya nggak sih? Yang dilakukan oleh Oman menurut gua benar-benar keren. Oman wajahnya benar-benar kebalikannya dari negara Uni Emirat Arab dengan Dubainya. Bagaimana megah dan mewahnya Dubai itu tidak bisa kita temukan di Oman. Bahkan di ibu kota Oman sendiri yaitu Muscat, itu isinya adalah gedung-gedung rendah dan satu-satunya bangunan tinggi hanyalah menara yang berasal dari masjid. Dan untuk gedung-gedung tingginya yang ya lumayan tinggi lah dari bangunan yang lain, itu bisa dihitung jari. Nah, salah satunya itu ada Sheraton Oman Hotel. Nah, Sheraton Oman Hotel ini adalah hotel terbesar dan bangunannya tertinggi di negara ini dengan tingginya mencapai hanya 57 meter. Dibangunnya tuh pada tahun 1985 dan memiliki 16 lantai. Hotel ini menghadap ke arah Rui, yaitu sebuah distrik keuangan dan juga bisnis yang ada di Muscat, dan memberikan pemandangan penggunaan Al-Hajar yang sangat jelas dan indah. Jadi bisa dikatakan menginap di hotel ini tuh ya kita bakal fresh banget dengan view-nya. Nah, hotel ini bisa langsung dikenali atau sangat jelas bisa terlihat perbedaannya dengan bangunan lain karena memang arsitekturnya lebih modern dibandingkan dengan beberapa bangunan yang ada di Muscat yang kebanyakan dibangun dengan batu pasir seperti rumah Arab zaman dahulu. Nah, jadi hotel yang satu ini udah ya mengikuti cara modern ala-ala Barat juga sih, tapi ya tetap gitu mengikuti aturan yang ada di Oman. Nah, hotel ini sendiri sebenarnya awalnya tuh kecil, lalu direnovasi karena kebutuhan yang lebih banyak lagi untuk menambah jumlah kamarnya. Kamarnya itu ditambah menjadi 230 kamar termasuk 27 suite dengan 9 ruang pertemuan, kolam renang indoor dan outdoor, spa dan ballroom dengan luas 1.000
1.200 meter persegi. Walaupun dibangun dengan arsitektur modern, tetapi tetap ya, budaya dan ciri khas Oman tetap sangat kental di hotel ini. Jadi tidak boleh terlepas dari budaya dan tradisi negara tersebut. Nah, itu baru satu gedung. Oke, gedung yang kedua, Hatat Complex. Nah, Hatat Complex ini juga terletak di ibu kota Oman, yaitu Muscat. Hatat Complex adalah bangunan komersial dan tempat tinggal yang terdiri dari 12 lantai dan memiliki tinggi lebih dari 43 meter. Jadi kayak apartemen lah gitu. Nah, Hatat Complex ini terdiri dari 12 bangunan yang terpisah, yaitu Kompleks A dan Kompleks B. Tiap-tiap kompleks ini memiliki lebih dari 13.000 meter persegi ruang komersil dan 180 apartemen mewah. Apartemen ini memiliki ukuran antara 163 sampai dengan 234 meter persegi dan dilengkapi dengan pendingin udara serta peralatan dapur yang sudah modern serta canggih. Terus fasilitasnya itu ya, itu ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada ruang sauna, tempat bermain anak-anak, pokoknya cukup lengkap. Dan untuk bagian komersilnya itu udah pasti diisi oleh perkantoran bank, kantor firma hukum, perusahaan asuransi, perusahaan akuntan, agen travel, dan juga yang lain-lain lah. Yang jelas tuh nggak ada tuh ya kalau kayak di Wakanda sini tuh ada kantor hukum, sebelahnya bisa jadi ada pijit gitu kan. Kalau di sana nggak bisa, benar-benar apa yang dibangun manfaatnya jelas. Oke, yang ketiga, Al-Hafa House. Al-Hafa House ini adalah sebuah bangunan besar yang terletak di Salalah. Walaupun namanya house, tapi sebenarnya ini adalah sebuah hotel. Hotel yang satu ini dibangun pada tahun 1987. Ketinggiannya cukup tinggi, yaitu sekitar 39 meter. Sama seperti hotel yang sebelumnya kita bahas, Al-Hafa ini dibangun dengan arsitektur modern dan kontemporer, tapi tetap dengan paduan budaya Oman yang cukup kental. Nah, Al-Hafa sendiri terletak tidak jauh dari Masjid Besar Sultan Qaboos yang merupakan salah satu bangunan paling ikonik dan indah di Oman dan menjadi salah satu masjid paling megah di dunia. Nah, jadi tetap tuh wisatanya Islami gitu. Nah, lalu selanjutnya ada Al Bustan Palace Hotel. Al Bustan Palace Hotel adalah resort mewah yang lokasinya agak terpencil dengan akses langsung ke pantai Teluk Oman. Nah, Al Bustan ini terletak di ibu kota Oman juga, Muscat, tapi ke arah pantainya gitu. Dan hotel yang satu ini memiliki lobi yang sangat indah karena lobinya itu ada kubah yang langit-langitnya menjulang tinggi dan dindingnya dihiasi oleh banyak detail yang rumit gitu ya. Jadi kayak di relief gitu loh, geng. Terus hotel ini biasanya menjadi tempat pertemuan-pertemuan besar karena memiliki ballroom yang cukup besar dengan kapasitas 2.000 manusia. Nah, hotel ini sudah dibangun dari tahun 1985 dengan jumlah lantai yaitu 10 lantai dan memiliki tinggi 36 meter. Nah, jadi rata-rata tingginya itu ya segitu-gitu doang, dan bahkan kabarnya nih ya, tingginya itu tidak boleh lebih tinggi daripada menara masjid. Nah, hal ini biasanya tuh aturan di daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam. Bahkan di Aceh pun kayak gitu, geng. Nah, itu dia, geng, wajah Oman yang begitu sederhana. Rata-rata kalau kita lihat ya, gedung-gedung besar dan gedung tingginya itu adalah hotel gitu ya, dan juga bangunan-bangunan komersil yang memang digunakan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu perkantoran, tempat tinggal, atau justru tempat menginap. Nah, tidak ada bangunan yang dibangun untuk sekedar bermewah-mewahan. Sekarang kita bahas sedikit nih, negara Arab kan kaya banget gitu ya. Apakah benar mereka ini kaya raya hanya cukup dari cadangan minyak di dalam bumi mereka? Betapa beruntungnya mereka terlahir di atas tanah itu gitu. Kalau kita berpikir ya, kenapa nggak warga Afrika yang tinggal di sana? Kenapa nggak warga Brazil mungkin? Kenapa harus warga Arab gitu kan? Nah, sekarang kita bahas cadangan minyak Arab. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa sih Arab itu sangat beruntung? Kok bisa mereka memiliki cadangan minyak yang cukup melimpah di dasar tanah mereka atau di perut bumi mereka? Jadi ada sebuah teori yang mengatakan kalau tidak semua wilayah di Timur Tengah adalah gurun yang tandus yang sangat panas. Para ilmuwan melakukan penelitian dan mereka mendapatkan beberapa bukti bahwa 100 juta tahun yang lalu wilayah Timur Tengah ini adalah wilayah yang diselimuti oleh air yang dikenal sebagai Samudra Tetis. Tulisannya tuh kayak gini nih, gue tampilin. Sungai-sungai yang mengalir ke samudra ini kaya akan nutrisi sehingga menciptakan berbagai macam makhluk yang hidup di sana. Ya, terutama adalah makhluk hidup mikroskopis yang hidup di dalam air. Nah, karena kondisi ini, geng, akhirnya miliaran mikroorganisme itu berenang dari sungai ke samudra ini. Saat itu ada alga, terus bakteri, dan apapun yang tercipta di saat itu akhirnya menumpuk di dasar laut. Dan hal ini menciptakan sebuah lapisan tebal hingga berpuluh-puluh mil. Saat lebih banyak lapisan yang terbentuk di atasnya, dari waktu
ke waktu, maka lapisan terbawah atau lapisan dasar akan terkompresi dan membuat lapisan bawah ini berubah menjadi minyak. Seperti yang kita tahu ya, kalau lapisan minyak dengan air kan nggak bisa nyatu, apalagi mengandung garam gitu airnya. Maka dari itu lapisan minyak tersebut terpendam bertahun-tahun lamanya di dasar laut oleh lapisan air yang bergaram. Lalu pada suatu ketika, daratan di wilayah Timur Tengah ini menjadi naik akibat aktivitas tektonik. Samudra Tethys yang tadinya merupakan lautan yang terhampar luas itu akhirnya menjadi surut airnya, menjadi mengering sehingga hanya tertinggal sebuah padang gurun pasir yang tandus. Dan sisa-sisa minyak tadi akhirnya terserap ke dalam tanah dan merupakan minyak yang dihasilkan dari miliaran mikroorganisme. Makanya disebut dengan minyak fosil. Dan pada suatu ketika akhirnya ditemukanlah minyak fosil mikroorganisme tersebut di dalam perut bumi tanah Arab yang akhirnya diekstrak ke permukaan tanah lalu dipergunakan untuk bahan bakar mesin-mesin yang dipakai oleh umat manusia saat ini. Nah, jadi sejarah singkatnya kayak gitu, yang mana pada akhirnya ketergantungan umat manusia terhadap mesin untuk mempermudah kehidupan sehari-hari membuat minyak itu adalah benda yang sangat laku yang tidak akan putus penggunaannya. Ya walaupun untuk saat sekarang ini karena pasokannya sudah mulai menipis, orang-orang jadi mencoba untuk mencari teknologi baru yang tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi. Nah, hal itulah yang membuat negara-negara Arab agak sedikit ketar-ketir, tetapi tidak dengan Oman. Oman masih memiliki cadangan uang yang cukup banyak, cadangan emas yang cukup banyak meskipun cadangan minyaknya mulai menipis.